Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurtipa dengan NPM 130119149. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Picture and Picture dalam Baca Tulis Quran kelas 5 di SDN Lagedar 1 Marga Asih. Langsung saja ke latar belakang masalahnya. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya pedagogis untuk menyampaikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara kepada kelompok peserta didik melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah yaitu melalui pendidikan dan pendidikan agama. Pendidikan agama dapat didefinisikan untuk mengaturkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Upaya tersebut dilaksanakan tanpa pamrih apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamanya pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap pembentukan daya asing seseorang. Tingginya tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas diri, dan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang akan semakin sulit menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang. Selanjutnya di sini, pendidikan agama Islam di masyarakat untuk sekarang penting, terutama untuk yang menganut agama Islam. Moral yang baik dipengaruhi oleh pendidikan dan pengajaran ajaran agama, bukan hanya sekedar ritual, melainkan realisasi ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan nilai-nilai pendidikan agama Islam bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan kualitas keimanan, contohnya dalam hal akidah atau ajaran agama. Nah, pendidikan ibadah yang diajarkan kepada peserta didik untuk mendidik generasi muda agar menekuni dan membiasakan diri beribadah seperti sholat, puasa, dan juga termasuk membaca Al-Quran. Pendidikan agama Islam masih relevan dan menarik ya untuk dibicarakan, karena pendidikan agama Islam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku peserta didik serta masyarakat umum dan bangsa. Kenyataannya, kritik dan perdebatan akademik selalu ada di bidang pendidikan, dan masalah pendidikan tidak pernah selesai sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya di sini, pendidikan juga diartikan sebagai tarbiyah. Tarbiyah artinya adalah memperbaiki, mengatur, memelihara, memberi, mengisi, memupuk, memiliki, menguasai, dan mempertahankan pemeliharaan dan keberadaan. Jadi arti dari pendidikan itu sendiri adalah suatu usaha untuk mendukung, mendorong, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar lebih baik dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Di sini surat Al-Isra menjelaskan berarti pendidik yang profesional lebih mengutamakan kemampuan merencanakan dan mengelola proses belajar mengajar yang kondusif bagi perkembangan pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik yang mengadakan perbaikan secara berkesinambungan dengan merefleksi diri terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi di sini membaca dan menulis Al-Quran itu sangat penting bagi peserta didik. Selanjutnya, pertimbangan memilih penelitian di SDN Lagedar 1 Marga Asih ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, ternyata masih banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata KKM. Nilai KKM-nya yaitu 75, dan juga masih banyak siswa yang tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Model pembelajarannya pun masih berpusat pada guru. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah ini dengan menerapkan model pembelajaran picture and picture dalam membaca dan menulis Al-Quran. Selanjutnya, di sini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu pendekatan kuantitatif, dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian itu, yaitu menggunakan metode kuasi eksperimen. Selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu
bagaimana perencanaan pelaksanaan dengan menggunakan model pembelajaran feature and feature. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran feature and feature pada kelas 5A di SDN Lagadar 1 Marga Asih. Yang ketiga yaitu seberapa berbedakah hasil belajar siswa kelas 5A dengan menggunakan model feature and feature dan kelas 5B dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Langsung saja di pembahasan yang pertama yaitu perencanaan pelaksanaan dengan menggunakan model pembelajaran feature and feature. Nah, di sini penelitian ini dilaksanakan di SDN Lagadar 1 Marga Asih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 yang terdiri dari dua kelas 5A eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik tes, wawancara, dan dokumentasi. Dari segi instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan tes berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 butir soal. Tapi sebelum peneliti melakukan tes, sebelum melakukan penelitian, maka peneliti melakukan uji coba dulu terlebih dahulu ke kelas yang sudah mempelajari materi tersebut, yaitu kelas 6. Kelas 6, kelas yang sekolahnya masih sama, yaitu di SDN Lagadar 1, Marga Asih. Setelah itu, peneliti memeriksa soal tersebut dengan menggunakan uji validasi. Selanjutnya, peneliti memberikan pretest dan posttest kepada siswa yang akan diteliti, yaitu kelas 5A dengan siswa kelas 5B. Kemudian data tersebut diformulasikan dengan hipotesis penelitian dan dianalisis menggunakan uji T untuk melihat adanya pengaruh dengan menggunakan model pembelajaran feature and feature ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh penggunaan feature and feature. Dapat dilihat dari nilai belajar kelas eksperimen, yaitu kelas 5A dengan menggunakan model pembelajaran feature and feature. Diperoleh nilai post-test dengan nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah yaitu 65. Dan rata-ratanya sekitar 77,89. Metode feature and feature ini berpengaruh pada kelas eksperimen karena peserta didik mampu mendefinisikan, menjelaskan, membedakan, menemukan, menentukan, menyusun, menciptakan, dan menyimpulkan. Tercapainya tujuan pembelajaran di kelas eksperimen dilihat dari hasil post-test yang diberikan pada akhir pembelajaran. Dari nilai post-test peserta didik dapat diketahui bahwa prestasi belajar meningkat, yaitu ketika pretest hasil nilai peserta didik rata-rata 52, hanya 52,76. Kemudian setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran feature and feature dan diberikan post-test, hasil nilai rata-rata peserta didik meningkat, yaitu dengan jumlah nilai rata-rata 77,89. Yang terakhir di sini, perbedaan hasil belajar siswa kelas 5A, yaitu kelas eksperimen, dan kelas 5B sebagai kelas kontrol dalam pembelajaran baca tulis Quran. Sebagaimana yang telah peneliti lakukan terhadap siswa kelas 5A dan 5B di SDN Lagadar 1 Marga Asih ini, tertulis pada data sebelum tes eksperimen dilakukan, kelas 5A memiliki rata-rata nilai yang lebih kecil dibanding kelas 5B, yang memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih besar daripada kelas 5A. Nah, setelah peneliti melakukan penerapan model feature and feature ini terhadap siswa kelas 5A, yaitu kelas eksperimen, kemudian melakukan tes terakhir setelah berbulan-bulan melakukan penerapan model tersebut. Setelah muncul hasil dari penerapan model feature and feature tersebut, tertulis pada data bahwa meskipun kelas 5A memiliki siswa yang lebih sedikit daripada kelas 5B, tetapi terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan dari hasil nilai kelas 5A dan kelas 5B. Tercatat bahwa kelas 5A memiliki jumlah nilai rata-rata yang lebih baik dengan nilai 77,89, sedangkan kelas 5B yang sebelumnya memiliki rata-rata nilai di atas kelas 5A menjadi di bawah kelas 5A dengan nilai rata-rata yaitu 64,88. Terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 5A setelah dilakukannya eksperimen tersebut meningkat 51% dari nilai rata-rata yang didapat sebelum adanya penerapan model feature and feature ini.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah pengaruh dari model pembelajaran feature and feature terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 SDN Lagadar 1 Marga Asih ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan uji T dengan tarif signifikasi 0,00, jika nilai signifikasi 2 lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ternyata setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus uji T, metode pembelajaran feature and feature memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam materi hukum nun mati atau tanwin di SDN Lagedar 1 Marga Asih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.